Iksan Ibrahim dilahirkan di Tapak Tuan, Aceh Selatan 20 Mei 1945. Ayah beliau bernama Ibrahim dan ibu bernama Rohani. Iksan dan kedua saudaranya, Irhan dan Yusria, besar di rumah mereka di Jalan Merdeka nomor 105, Gampung Pasar, Tapak Tuan. Pak Iksan ini dia lahir dalam keluarga yang penuh talenta, multitalenta, karena nenek atau ibunya itu pemain akordeon. Nah, dia dari kecil sudah terbiasa dengan tarian, terus dengan musik. Panjang katung, airnya biru, tempat menanti, tidak itu lagu. Dia bantu itu main tuh. Sejak SD, setiap liburan sekolah, Iksan selalu berlibur ke rumah kakak sepupunya di asrama polisi Kuta Alam di Banda Aceh. Tahun 1959, Iksan berteman dengan Yusrizar yang tinggal bersebelahan dengan rumah kakak sepupunya. Di tahun yang sama, sebuah karya tari Aceh yang mentradisi, Ranup Lampuan, diciptakan Yusrizar. Tahun 1964, Iksan menetap di Banda Aceh untuk melanjutkan studinya di Fakultas Keguruan Prodi Matematika Universitas Syah Kuala. Sejak itu, Iksan mulai mengasah bakat koreografinya. Tahun 70-an, Iksan menjadi koreografer di Himpunan Seni Budaya Islam dengan mengajarkan dua tari ciptaannya, Tari Dara Aceh dan kreasi dari Tari Po, dan Mesare-Sare karya Yusrizar. Iksan juga mengajar tari ketika dia menjadi guru di SPG. Kalau Pak Iksan tuh kan udah kreasi baru, ya lebih bagus kan. Si Pak Iksan yang pertama sekali salam. Sesudah itu bina itu menggelembak-gelembuk sambungnya. Menggelembak sinyak pot ranu patahan dua. Nah, sudah tu jak ulupung. Sudah jak ulupung ia cukup alang. Sesudah ia cukup alang rindang dodo. Sesudah rindang dodo bini sinyak dong dirot. Sesudah sinyak dong dirot alo Haidi. Alo Haidi teronjak mano? 8 gerak. Dulu 8 gerak juga, cuman masih maksudnya lebih bagus lah rekreasi Pak Iksan lagi daripada dulu. Dulu kan masih awal. Pada PKA 2 tahun 1972, Iksan menjadi asisten Yusrizar dalam menggarap tari massal yang belum ada tandingan kefenomenalannya. Di tahun yang sama, Iksan juga menyelesaikan masa kuliahnya. Tahun 1975 adalah titik balik dari kehidupan Iksan. Oleh ide Ibu Gubernur Muzakir Walad yang menginginkan adanya sanggar di Melego Gubernur, maka terbentuklah Sanggar Cut Nyadin pada 20 Februari 1975 dengan koreografer Yusrizar dan Iksan sebagai asisten koreografer. Asisten penata dari Bang Rizal. Beliau itu permain musik juga, itu pemegang akordeon. Kalau udah ada main akordeon mana ya? Menarik kita dengar akordeonnya, memang orang berseni ya. Tepat 2 bulan kemudian, Sanggar Cut Nyadin melakukan penampilan pada festival di Taman Mini Indonesia Indah pada tanggal 20 April 1975 dan menyandang sebagai penampil terbaik. Di tahun yang sama, Iksan menggarap tari Saman Mesekar yang kini dikenal dengan Ratep Mesekar. Tahun 1980, Sanggar Cut Nyadin mewakili Indonesia pada Festival Tari Asia di Hong Kong, juga menyandang sebagai penampil terbaik. Di tahun yang sama, Iksan menggarap tari Rampai Andalas.
yang dari perang itu. Lanjut kem yang dengan model orang Belanda. Lanjut kem. Tahun 1981, Ibu Gubernur Hadi Tayeb meminta Iksan menciptakan tarian bertemakan pahlawan Aceh. Di dalam desakan karena posisinya mendapat penyaingan dari seniman dari luar Sanggar Cut Nyak Iksan menciptakan Perang Sabil, sebuah tari bertemakan perjuangan perempuan Aceh melawan penjajah Belanda. Perang Sabil kan itu kan juga perempuan yang menunjukkan bagaimana partisipasi wanita dalam Perang Aceh. Itu sebagai jendelanya siapa perempuan Aceh. Ya, mereka bisa, bukan di samping juga masak di dapur, juga bisa berperang melawan kafir dulunya ya. Memang ubi yang kan nanti luar dalam pegah. Ia menang perang yang memang kera tak. Hai memang lah yang kera. Cuy Adin. Luar negeri aku visi tengok kan. Awal-awal ni apa yang aku visi. Budaya atau seni itu 50 tahun dia baru diakui sebagai tari tradisional. Ya. Setelah 50 tahun baru diakui sebagai tari tradisional. Nah, kira yang perlu banyak hal lagi yang perlu diangkat mengenai tari perempuan itu. Pada tahun 1982, sebuah pukulan telak menimpa Iksan. Yuslizar wafat di usia 45 tahun dan meninggalkan amanah kepada Iksan untuk menjaga karya-karya Yuslizar. Yuslizar meninggalkan 2 karya besar, Randup Lempuan dan Mesare-sare, dan lebih dari 28 tarian lainnya. Jadi kalau udah nari itu, kok teringat Bang Yus tuh bisa nangis gitu. Dia semua ada baik, cerita baik sama dia, udah sebagai ayah, sebagai abang gitu ya, sebagai guru tari, sebagai teman, memang tuh baik orangnya. Cuma kita harus ikut deh. Makanya saya kalau sama Bang Yus itu nggak ngelawan, ya ikut patuh lah istilahnya. Makanya di situ pun mungkin saya banyak tarian diajar beliau itu.